Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Masih di channel Pengantar Tidurmu, channel yang selalu menemani teman-teman semuanya di setiap malamnya. Dan di kesempatan malam ini kita akan membawakan sebuah kisah yang dikirim oleh teman-teman kami yang bernama Sela. Oke, sebelum masuk ceritanya, saya mengingatkan dulu kepada teman-teman untuk selalu support channel ini agar channel ini bisa berkembang dan saya, Lian, bisa selalu menemani teman-teman semuanya di setiap malamnya. Cerita kali ini dikirim oleh teman kami yang bernama Sela. Sela berpesan kepada kami untuk menyamarkan semua tempat dan karakter-karakter yang ada di sini karena ini menyangkut dengan keluarganya si Sela ini. Cerita ini berlatar belakang di sekitar tahun 2003. Waktu itu si Sela ini masih berusia 16 tahun. Si Sela ini mempunyai seorang sepupu yang bernama Septa, yang juga seumuran dengan si Sela ini. Jadi cerita ini akan mengisahkan tentang Septa dan ayahnya. Septa ini masih keluarga dengan Sela. Lebih tepatnya ini, si Septa ini adalah anak dari adiknya ibunya si Sela ini. Jadi statusnya mereka ini bersepupuan. Si Septa ini hanya tinggal bersama dengan ayahnya dikarenakan ibunya memang sudah meninggal sejak Septa ini masih berusia 3 tahun. Jadi Septa ini hanya diasuh oleh ayahnya yang sangat mencintai Septa ini. Nama ayahnya adalah Pak Arto. Pak Arto ini seorang duda. Beliau seorang yang sangat bekerja keras. Beliau memiliki usaha sendiri, suatu toko. Kalau di kampung itu dibilang toko kelontong. Jadi Pak Arto ini menjual bahan-bahan kebutuhan pokok seperti beras. Pak Arto ini pun juga menjual rokok, bensin eceran, dan mayoritas memang sedikit lengkap barang-barang di tokonya itu, meskipun tokonya ini sangat kecil. Pak Arto ini orangnya sangat semangat, orangnya sangat bersemangat, orangnya sangat gigih untuk membesarkan anaknya sendiri. Si Sela bercerita kalau toko kecilnya itu memang sangat ramai di situ, karena memang di daerah tersebut hanya sedikit orang yang menjual kebutuhan-kebutuhan pokok seperti itu, termasuk Pak Arto ini. Bukan hanya itu, Pak Arto ini dikenal sebagai orang yang sangat ramah dan orang yang senang membantu. Ini terbukti ketika orang-orang yang belanja di tempat Pak Arto ini, mereka ini banyak yang berhutang kepada Pak Arto, tapi Pak Arto dengan sabar melayani, dan tidak juga Pak Arto ini menagih hutang-hutang dari para pelanggannya tersebut. Nah, suatu hari Pak Arto ini mempunyai penyakit. Jadi beliau ini mempunyai penyakit yang diderita cukup lama dan mulai sedikit parah. Pak Arto ini menderita sakit paru-paru, yang Pak Arto ini sering merasakan batuk-batuk. Dan di situ pun si Septa ini juga membantu ayahnya untuk berjualan di toko, karena memang kondisi ayahnya tersebut mulai sedikit sakit-sakitan. Sekian lama berjalan, warungnya ini sedikit sepi atau tokonya ini sedikit sepi, karena memang waktu itu orang-orang ini lebih memilih belanja ke lain. Mungkin karena merasa punya hutang kepada Pak Arto, jadi warga-warga yang merasa punya hutang ini enggan untuk berbelanja ke tokonya Pak Arto ini dikarenakan mungkin belum bisa membayar hutang-hutangnya. Pada sewaktu-waktu si Septa ini melihat ayahnya termenung sendiri di depan rumah dan bertanya kepada ayahnya, "Ayah, kenapa ya?" Ayahnya ini sambil batuk-batuk
ngomong kepada si Septa ini, tokonya sekarang sepindo, gimana ini? Gimana caranya dapat uang supaya kamu ini bisa lanjut kuliah lagi? Ayah ini juga takut kalau misalkan ayah nggak lama lagi diambil, kamu hidupmu nih gimana? Kamu sudah nggak punya siapa-siapa lagi. Ayah nggak boleh ngomong gitu ya. Gitu loh, ayah pasti sembuh kok. Iya, amin. Orang-orang ini juga kok tega, punya hutang nggak mau bayar, malah belanja di tempat lain. Nah, di sini Septa pun coba untuk menenangkan ayahnya dan mengajak ayahnya masuk untuk segera makan dan minum obat. Beberapa waktu kemudian ayahnya ini sakitnya semakin parah. Waktu itu dibawalah sama Septa ini ke rumah sakit dan sempat dirawat beberapa hari di sana. Di situ pun si Septa ini juga ditemani oleh keluarga dari Sela tersebut, karena memang keluarganya hanya tinggal Sela dan ayah ibunya itu. Dan akhirnya pada suatu malam ayahnya pun harus menghembuskan nafas terakhirnya karena memang sakit yang dideritanya itu cukup parah. Dan akhirnya di sini Septa sangat sedih. Tidak banyak yang bisa dilakukan Sela, hanya sekedar untuk menemani si Septa tersebut agar si Septa ini kuat menerima semua kenyataan ini. Dan singkat waktu semua prosesi pemakaman semuanya digelar, dibantu oleh keluarganya Sela. Hingga waktu itu di malam pertama ketika diadakan tahlilan di rumah Septa ini, semuanya ini diurusi sama ayah dan ibunya Sela, karena memang si Septa ini sudah tidak punya siapa-siapa lagi. Tahlilan malam pertama pun digelar. Di situ warga ini pada antusias karena memang sosok dari Pak Arto ini orangnya sangat ramah, suka membantu dan terkenal baik kepada tetangga-tetangga. Jadi mereka semua ini antusias untuk tahlilan di hari pertama tersebut. Kejadian aneh pun mulai terjadi. Jadi pada saat itu setelah tahlilan hari pertama ini digelar, di situ ini terdengar suara batuk. Seketika orang-orang yang lagi ngobrol asik di situ ini terkejut karena mendengar suara batuk tersebut, karena mereka ini tahu betul kalau memang suara itu seperti suaranya Pak Arto ini. Karena di semasa hidupnya semenjak beliau ini sakit paru-paru tersebut, beliau ini memang sering batuk-batuk seperti itu. Nah, di sini pun ayah dan ibunya Sela itu mendengar hal tersebut, dan suara itu terdengar dari dalam kamarnya Pak Arto. Selang beberapa saat pun warga-warga ini sudah mulai balik dari tahlilan tersebut. Dan pada saat sekitar jam 9 malam, si Septa ini sangat kangen dengan ayahnya. Septa ini sangat sedih karena kehilangan ayahnya dan teringat semua waktu melihat foto-fotonya. Di sini Septa ini ditemani oleh Sela dan ayah ibunya di rumah itu. Karena tidak mungkin Septa ini dibiarkan sendirian. Nah, waktu itu si Septa ini karena kangen terhadap ayahnya, si Septa ini masuk ke dalam kamar ayahnya. Dilihatnya suasana kamar ayahnya itu, si Septa ini menangis, dan waktu itu sempat melihat foto ayah dan ibunya. Ketika si Septa ini menangis melihat foto ayah dan ibunya itu, tiba-tiba ada suara batuk.
Nah, di situ si Septa ini sangat kaget. Ditengoknya dari arah sebelah kirinya, dan di situ terlihat ada sosok pocong ayahnya si Septa ini lagi duduk di atas ranjang. Di situ Septa ini bingung antara takut dan juga kangen terhadap ayahnya. Si Septa itu hanya melihat sambil menangis kepada pocong itu, dan pocong itu pun berucap, "Duk, tagihan utangin duk." Atau dalam bahasa Indonesianya itu, si Septa ini disuruh menagih hutang ke orang-orang yang berhutang kepada ayahnya tersebut. Ketika si Septa ini masih melihati pocong tersebut, pocong itu malah tersenyum dan tersenyum lebar. Pocong itu berkumis mirip sekali dengan ayahnya itu. Dan akhirnya si Septa ini pun muncul ketakutannya karena melihat senyum dari pocong tersebut. Akhirnya si Septa ini memanggil budenya, "Bude, bude, bude." Akhirnya budenya datang, dan waktu itu dilihat bude ini juga melihat sosok pocong tersebut. Dan pocong tersebut bilang, "Mbak, aku titip Septa." Di sini budenya pun ini langsung menarik Septa keluar dari kamar tersebut dan langsung ke belakang menyusul ke Sela dan ayahnya yang lagi di dalam. Dari situ si Septa ini masih menangis bersedih atas ayahnya tersebut, dan si budenya ini ceritalah ke si Sela dan suaminya. Dia bercerita tentang kejadian tersebut. Mereka pun ketakutan, dan akhirnya diajaklah si Septa ini pulang ke rumahnya bude yang gak terlalu jauh dari rumah Septa tersebut. Akhirnya si Septa pun diajak untuk tinggal di rumah budenya tersebut bersama Sela. Di malam itu kejadian aneh pun ini terjadi juga kepada tetangganya Sela ini. Kali ini dialami oleh Pak Yono. Waktu itu Pak Yono ini lagi memancing, karena kebiasaan beliau biasanya itu memancing di malam hari di sungai belakang rumah. Nah, waktu itu Pak Yono ini memancing seperti biasa. Ditunggulah nyampe mendapatkan ikan sambil Pak Yono ini berokok. Nah, selang beberapa saat terdengar bunyi batuk. Nah, Pak Yono ini agak kaget karena memang batuk tersebut ini seperti beliau kenal. Pak Yono pun ini menoleh ke sekeliling sekitar. Dilihatnya gak ada siapa-siapa. Seketika itu kebetulan memang Pak Yono tersebut memang mancing di bawah pohon sambil duduk. Beliau ini bawa senter. Akhirnya dari atas itu terdengar suara, "Udah dapat ikan, Yon." Nah, dari situ Pak Yono kaget. Dilihatnya dari sumber arah itu yang ada di atas, di senterinya, ternyata di situ ada sosok pocong dari Pak Arto ini tersenyum menyeringai kepada Pak Yono ini. Di situ Pak Yono sangat ketakutan di situ. Di situ juga pocongnya ini bilang, "Bayaran rokokmu." Jadi pocong ini menagih kepada Pak Yono karena Pak Yono ini punya hutang. Karena Pak Yono ini ketakutan, Pak Yono ini pun langsung masuk ke dalam air, dan di situ Pak Yono ini berusaha untuk tidak melihat dari pocong tersebut sambil Pak Yono ini maju melangkah mengikuti air karena memang sangat takut sekali dengan pocong tersebut. Tapi ketika Pak Yono ini sedikit jauh dari tempat awal dia mancing tadi, ketika di dalam air, ternyata dilihatnya pocong tersebut itu mengikuti Pak Yono ini. Akhirnya Pak Yono ini pun menenggelamkan dirinya lagi dan terus untuk mengikuti arus ini. Jadi Pak Yono ini hanya keluar dan kepalanya dari dalam air untuk bernafas, tidak berani lagi untuk melihat di sekeliling karena pocong itu masih terus mengejar. Dirasa cukup jauh, akhirnya Pak Yono ini pun membuka matanya. Ketika membuka matanya, pocong ini pun berada di seberang sungai tersebut. Akhirnya
Karena merasa pocong ini terus mengikuti Pak Yono ini memberanikan diri untuk keluar dari air. Nah, di situ pocongnya ini masih ada di seberang air, dan waktu itu Pak Yono ini sudah tidak memperdulikan lagi. Waktu itu dilihatnya pocong ini sedang duduk di seberang sambil tertawa-tawa sambil menyeringai. Seperti itu, Pak Yono ini pun menahan ketakutannya, memberanikan diri melewati pocong tersebut dan berlari ke arah jalan. Dan di situ Pak Yono pun terus berlari, akhirnya pulang ke rumah. Ketika Pak Yono pulang ke rumah, Pak Yono ini menggedor-gedor pintu dengan keras. Di situ dibukakan oleh istrinya. Akhirnya Pak Yono pun langsung masuk, dan istrinya pun bertanya, "Loh Pak, kok basah semua Pak? Kenapa Pak?" "Udah Bu, udah ambilin aku air, ambilin air." Akhirnya diambilkanlah oleh istrinya itu. Pak Yono ini meminumnya dan mulai tenang. Di situ Pak Yono menceritakan semuanya, bahwa baru saja Pak Yono ini dihantui dan diikuti oleh sosok pocong dari Pak Arto tersebut. Jadi pocong itu menagih karena Pak Yono ini mempunyai hutang karena belum membayar rokok yang dibelinya waktu itu. Pada keesokan harinya, istri dari Pak Yono ini menceritakan tentang kejadian yang dialami oleh Pak Yono tersebut semalam. Nah, di situ ada juga satu warga yang bercerita. Namanya ini Mbak Asi. Mbak Asi ini memang biasanya belanja di tempat Pak Arto. Jadi Mbak Asi ini adalah seorang janda. Nah, Mbak Asi ini bercerita kepada istrinya Pak Yono. Waktu itu Mbak Asi ini lagi tidur, dan seperti kebiasaannya kalau Mbak Asi ini tidur itu pasti memeluk guling. Nah, ketika Mbak Asi ini tertidur, tiba-tiba bunyi suara batuk. Nah, di situ Mbak Asi ini membuka matanya sambil sedikit ngantuk, dan ternyata Mbak Asi ini melihat yang dipeluk itu adalah sosok pocong dari Pak Arto ini. Beliau ini tersenyum dan sambil bilang, "Sih, bayaran utangmu." Di situ Mbak Asi pun langsung teriak-teriak ketakutan dan sampai menangis. Mbak Asi ini pun berusaha untuk keluar kamar, tapi karena memang waktu itu pocong ini masih ada di depannya, Mbak Asi pun seketika itu hanya bisa menutup mata karena memang benar-benar ketakutan dengan pocong itu. Dan Mbak Asi pun ini mencoba membuka matanya kembali. Di situ pocongnya ini terlihat berdiri dan meloncat-loncat sambil tersenyum, "Ayo sih, bayaran utangmu." Akhirnya Mbak Asi pun ini menutup matanya sambil hanya meminta tolong, teriak-teriak karena memang Mbak Asi ini berada di sudut kamar, di atas ranjangnya. Jadi Mbak Asi ini tidak berani untuk kemana-mana. Mbak Asi hanya menutup matanya sambil teriak-teriak minta tolong. Dan karena teriakan dari Mbak Asi tersebut, bapak dan ibunya Mbak Asi pun ini bangun karena mendengar suara dari Mbak Asi ini. Akhirnya ayah dan ibunya pun ini berusaha datang ke kamarnya Mbak Asi. Nah, di situ dilihatnya pintunya ini terkunci. Di dalam itu cuman ada Mbak Asi yang teriak-teriak ketakutan seperti itu. Akhirnya mau tidak mau bapaknya Mbak Asi ini pun mendobrak pintu tersebut. Ketika didobrak, di situ mereka berdua ini melihat Mbak Asi itu hanya menangis ketakutan di sudut kamarnya itu. Dan akhirnya ditenangkanlah Mbak Asi ini oleh bapak dan ibunya. Dan sejak kejadian itu Mbak Asi ini gak berani tidur sendiri. Nah, hal itulah yang diceritakan oleh Mbak Asi ini kepada istrinya Pak Yono. Dari situ warga-warga yang mendengar hal itu ini menyimpulkan kalau memang Pak Arto ini hanya menghantui orang-orang yang punya hutang terhadapnya. Nah, hal ini pun sampai ke telinga Septa dan keluarganya. Di situ Septa ini sangat sedih melihat rumor-rumor yang beredar, apalagi ini menyangkut dari ayahnya. Di malam berikutnya, hal ini pun terjadi kepada tetangga Sela yang lain.
kali ini dialami oleh tetangganya yang bernama Denny. Denny ini seorang pemuda, masih muda. Waktu itu si Denny ini ketika jam 9 malam itu mengeluarkan motornya. Denny ini hendak nongkrong dengan teman-temannya. Ketika mengeluarkan motornya, si Denny ini balik lagi untuk mengunci rumahnya. Ketika si Denny ini balik ke motornya, dihidupkan motornya tersebut. Ketika mau jalan, loh kok nggak bisa jalan, padahal kondisi motornya ini hidup waktu itu. Akhirnya coba digas sama si Denny ini, dan ternyata memang motornya tidak mau jalan, tapi posisinya hidup. Dan waktu itu si Denny ini melihat ke arah bawah, ban depannya seperti ada yang mengganjal. Ketika dilihat, ternyata di bawah itu ada sosok pocong dari Pak Arto ini. Pak Arto ini bilang, "Den, ndang dibayar utangmu, Den." Jadi pocong itu terlentang di depan motor si Denny ini, seperti tiduran di bawah. Nah, waktu itu Denny pun ini karena takut, langsung Denny ini lari dan gak tahu Denny ini mau kemana. Akhirnya Denny pun ini ketemu dengan warga yang lain yang waktu itu masih belum tidur di depan rumahnya. Di situ Denny pun ini menceritakan kepada warga itu, dan waktu itu Denny ini meminta tolong untuk ditemani lagi mengambil motornya, karena memang motornya ini ditinggal di depan rumahnya. Akhirnya si Denny pun ini ditemani oleh warga tersebut pulang lagi ke rumahnya, dan di situ Denny memasukkan lagi motornya dan memutuskan untuk tidak jadi keluar. Nah, cerita ini pun terus berlanjut. Banyak warga-warga yang diteror di situ, tapi warga yang diteror pocong Pak Arto ini hanya warga-warga yang mempunyai hutang kepada Pak Arto, sedangkan warga-warga yang lain ini tidak pernah ditampaki sosok Pak Arto tersebut. Pada suatu hari akhirnya banyak warga ini yang mendatangi si Septa. Waktu itu si Septa juga bingung. Nah, warga ini mayoritas itu untuk mengembalikan atau membayar hutang-hutangnya, dan si Septa ini pun mengaku tidak tahu menahu terkait soal berhutang tersebut. Tapi si Septa ini tetap menerima uang-uang dari orang-orang yang membayar tersebut. Nah, di situ warga-warga itu juga meminta maaf. Jadi warga-warga tersebut ini sangat ketakutan. Jadi warga yang merasa punya hutang kepada Pak Arto ini lebih memilih untuk membayarnya secepatnya karena takut diteror oleh sosok Pak pocong dari Pak Arto tersebut. Nah, dari sini Septa itu mengumpulkan uang-uang dari orang yang membayar tersebut. Setelah dikumpulkan, dihitung sama si Septa. Di situ Septa ini mendapatkan uang sekitar beberapa juta. Nggak tahu spesifiknya berapa, yang pasti memang cukup banyak waktu itu. Dan setelah warga-warga ini membayar hutang-hutangnya ke Septa, teror-teror pocong ini sudah tidak ada lagi. Jadi memang benar-benar menghilang begitu saja. Dan cerita inilah yang dikirimkan Sela kepada kami. Sebenarnya Sela ini sudah sedikit lupa karena terlalu banyak teror-teror warga-warga ini yang memang benar-benar diteror oleh sosok tersebut. Jadi yang dikirimkan terhadap kami ini hanya sepenggal cerita yang Sela ingat. Semoga dengan cerita yang dikirim Sela ini teman-teman semuanya bisa terhibur dan bisa mengambil hikmah dari kisah ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.